Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program GPDI VMM menyapa kita sekalian dimanapun kita berada pagi ini. Kasih dan setia Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8-12 begini firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Maka di dalam kita menjalani kehidupan kita, ada beberapa hal yang perlu harus kita tanamkan di dalam setiap hati dan pemikiran kita, serta kita lakukan di dalam hari keseharian kita, agar kemudian kita boleh implementasikan di dalam hari keseharian kita, bahwa kita adalah tubuh Kristus yang hidup dan memuliakan akan nama Tuhan. Melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita yang terus boleh kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama di dalam ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau katakan bahwa sebagai orang yang percaya atau tubuh Kristus yang hidup dan memuliakan Allah, hendaklah kita terus seia sekata, satu pikiran, seperasaan, memiliki rasa simpati dan empati kepada saudara-saudara seiman kita, menyayangi mereka, mengasihi mereka dengan segenap hati kita, sebagaimana Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita, dan kita mau belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang mau diajar dan diajar oleh firman Tuhan, agar kita boleh terus semakin memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, dan kita boleh terus semakin mengenal Allah dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya untuk mencapai hal ini, kita perlu firman Tuhan dan Roh Kudus yang terus menolong kita, memampukan kita, sehingga pada akhirnya kita mampu mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, yang boleh kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita, melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, adalah di dalam ayatnya yang ke-9. Saya mau katakan bagi setiap kita, bahwa biarlah kita terus boleh menjadi berkat bagi semua orang tanpa terkecuali, bagi mereka yang berlaku jahat atas setiap kita. Di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena sesungguhnya kita dipanggil untuk boleh memberkati mereka yang berlaku jahat atas setiap kita, dan sesungguhnya kita boleh mampu untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita. Cara khusus di dalam hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau mengizinkan firman Allah mengendalikan seluruh hidup kita, dan mengizinkan Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kita, sehingga kita boleh bisa melakukannya dengan baik, dan nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan melalui pembelajaran kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah sebagai orang-orang yang percaya atau tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan, maka kita harus terus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Definisi orang-orang benar di dalam konteks ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan bahwa di dalam ayatnya ke-10 itulah definisinya. Di sana dikatakan bahwa ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapat
menyenangkannya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu untuk boleh melihat hari-hari baik di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk boleh menikmati berkat, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita rindu segala doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jika kita boleh merindukan segala doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan, maka kuncinya adalah mari terus hidup benar dan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju hanya kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan orang-orang benar yang minta tolong kepadanya. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 di sana dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kesimpulan pagi hari ini saya mau katakan bagi kita, biarlah setiap kita sebagai orang-orang yang percaya atau tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan, marilah kita terus hidup benar dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Bapa, yang pada akhirnya hari lepas hari yang kita jalani, hidup kita boleh terus diperkenan oleh Bapa. Mari Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mari kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kami pengertian lebih sehingga kami boleh terus semakin diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kiranya Tuhan memberkati mereka sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, dan kami mengakhiri renungan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.